Dunia seolah menahan napas kan? Bayangkan, pertengahan Juni 2025, sirene meraung, rudal menghantam fasilitas nuklir Iran. Israel melancarkan serangan besar-besaran yang mereka sebut Operation Rising Lion. Tentu saja, Iran gak tinggal diam dan membalas dengan sengit. Ini bukan lagi sekadar berita utama yang kita baca sambil lalu, ini seperti kiamat kecil yang benar-benar mengguncang keyakinan banyak orang. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi? Dan yang paling penting, di tengah semua ini, di tengah dentuman perang dan jeritan putus asa, apa kata Al-Quran, kitab suci kita? Adakah petunjuk di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati Allah. Belakangan ini, hati kita pasti bergetar ya, menyaksikan konflik di Timur Tengah yang sudah lama membara, kini semakin memanas. Bayangkan saja, serangan Israel ke fasilitas nuklir dan kota-kota penting di Iran pada Juni 2025, lalu dibalas dengan kekuatan penuh oleh Iran. Ini benar-benar menyeret kawasan itu ke dalam lingkaran kekerasan yang lebih dalam lagi. Banyak yang sampai menyebutnya kiamat kecil, saking dahsyatnya dampak dan ketakutan yang muncul. Dan yang paling menyedihkan, korban sipil terus berjatuhan, termasuk wanita dan anak-anak yang gak berdosa. Ini benar-benar menambah luka dan kemarahan. Nah, di tengah semua berita yang simpang siur, analisis politik yang rumit dan macam-macam spekulasi, ada satu pertanyaan besar yang mungkin muncul di benak kita sebagai seorang muslim. Apakah Al-Quran, pedoman hidup kita, ada membahas soal ini? Gimana sih seharusnya kita sebagai hamba Allah menyikapi musibah sebesar ini menurut ajaran agama? Ini bukan cuma soal siapa benar siapa salah dari kacamata politik, tapi lebih dalam lagi. Bagaimana kita menemukan cahaya petunjuk dari Allah di tengah gelapnya konflik ini? Yuk kita coba cari tahu jawabannya bersama-sama dengan hati dan pikiran yang terbuka. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi pada 13 Juni 2025 itu? Ini bukan operasi militer biasa, teman-teman. Israel menamainya Operation Rising Lion. Dan targetnya bukan cuma situs nuklir yang jadi sorotan dunia, tapi juga instalasi militer dan kota-kota penting di jantung Iran. Akibatnya, ngeri banget. Kabarnya, sejumlah pejabat militer Iran dan ilmuwan nuklir mereka tewas. Tapi yang paling bikin hati teriris, ya korban sipil yang berjatuhan, termasuk anak-anak yang masa depannya seolah direnggut begitu aja. Tentu saja, serangan ini gak dibiarkan begitu saja. Iran, dengan kekuatan militernya, langsung membalas ke wilayah Israel. Ini jadi eskalasi paling besar dan paling langsung antara dua negara ini, yang selama ini kan kita tahu seringnya perang di balik layar dan saling tuduh. Konflik kali ini bukan lagi perang proksi atau adu mulut. Ini sudah konfrontasi terbuka yang bisa mengancam stabilitas seluruh kawasan, bahkan dunia. Dan kita perlu paham, ini bukan cuma soal rebutan pengaruh atau pamer kekuatan militer aja. Di balik suara rudal dan pesawat tempur itu, ada pertarungan ideologi yang sudah lama, ada kepentingan politik yang rumit, plus campur tangan kekuatan regional dan global yang saling terkait. Dan siapa korbannya? Lagi-lagi, rakyat sipil yang jadi pion. Anak-anak kehilangan orang tua, keluarga tercerai-berai. Masa depan satu generasi terancam cuma karena ambisi dan kebencian. Kita jadi saksi betapa rapuhnya perdamaian itu dan betapa mudahnya api permusuhan menghanguskan segalanya. Terus, di tengah situasi yang begini panas, kita sebagai muslim harus cari panduan kemana? Tentu saja ke Al-Quran, sumber utama kita. Nah, gimana sih Al-Quran melihat soal perang atau qital? Kita tahu Islam itu agama yang cinta damai. Tapi Islam juga nggak naif. Islam mengakui adanya kedaliman dan agresi yang kadang harus dihadapi. Al-Quran itu membahas konsep jihad dan perang dari banyak sisi loh. Bukan cuma perang fisik, tapi juga jihad dengan lisan, hati, harta, bahkan ideologi. Tapi, yang perlu banget kita catat, perang fisik dalam Islam itu cuma boleh dalam kondisi yang sangat khusus.
biasanya sebagai jawaban atas penindasan, agresi, atau untuk membela diri dan orang-orang yang tertindas. Islam nggak pernah mengajarkan perang untuk seenaknya memperluas wilayah, apalagi cuma buat memuaskan nafsu balas dendam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 190, "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Quran surat Al-Baqarah ayat 190. Ayat ini jelas banget kan? Boleh berperang, tapi cuma melawan mereka yang memulai duluan. Dan yang lebih penting lagi, ada larangan keras untuk melampaui batas. Apa maksudnya melampaui batas? Para ulama menjelaskan, ini termasuk larangan membunuh mereka yang gak ikut perang secara langsung, seperti wanita, anak-anak, orang tua, pemuka agama, bahkan merusak lingkungan, tanaman atau hewan ternak tanpa alasan yang dibenarkan syariat itu nggak boleh. Etika perang dalam Islam itu tinggi sekali, benar-benar menjaga nilai kemanusiaan, bahkan di tengah pertempuran. Perang dalam Islam juga ada kategori hukumnya. Ada yang fardu kifayah, artinya kewajiban kolektif buat sebagian umat Islam untuk membela komunitas muslim kalau ada ancaman dari luar. Tapi, perang juga bisa jadi fardu ain, atau kewajiban pribadi buat setiap muslim yang mampu, kalau misalnya musuh sudah berhasil masuk dan menduduki wilayah muslim, mengancam agama dan umat. Nah, memahami konteks dan syarat-syarat ini penting banget, supaya kita nggak salah menafsirkan ajaran agama. Salah satu pilar utama dalam ajaran Islam, bahkan saat bicara soal konflik dan perang, itu adalah keadilan. Al-Quran dengan tegas menyuruh kita, umat Islam, untuk berlaku adil. Adil ke siapa saja, bahkan ke musuh sekalipun. Kebencian dan permusuhan itu nggak boleh jadi alasan buat kita berbuat zalim atau melanggar hak-hak mereka. Coba kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 8. "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Quran Surah Al-Maidah ayat 8. Ayat ini rasanya seperti tamparan keras buat siapa saja yang mengatasnamakan agama, tapi malah melakukan kezoliman. Keadilan itu nilai universal yang harus kita pegang teguh. Kalau kita lihat konflik Iran-Israel ini, atau konflik manapun di dunia, pakai kacamata ayat ini, kita pasti bertanya, keadilan sudah ditegakkan belum ya? Atau jangan-jangan malah kebencian yang jadi komandannya? Ketika warga sipil, anak-anak, perempuan jadi korban, di mana letak keadilannya? Lebih dari itu, Islam adalah agama yang sangat mendorong perdamaian. Kata Islam sendiri kan akarnya dari kata salam, yang artinya damai, selamat, sejahtera. Al-Quran menekankan, kalau pihak lawan menunjukkan niat baik untuk berdamai, maka umat Islam wajib menyambutnya dan mengusahakan perdamaian itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 61, "Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah, sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Quran surah Al-Anfal ayat 61. Ini menunjukkan kalau tujuan akhir dari semua usaha kita, sekalipun terpaksa lewat perang, adalah tercapainya kedamaian yang adil. Perang itu bukan tujuan, tapi cara yang sangat terpaksa dan terbatas untuk menghilangkan kezoliman dan membuka jalan buat perdamaian. Nah, kalau kita lihat konflik Iran-Israel yang memanas di Juni 2025 ini, seruan untuk kembali berunding, cari solusi damai, dan mengutamakan diplomasi itu seharusnya jadi yang utama, sejalan banget dengan ajaran Al-Quran. Setiap kejadian besar yang menimpa kita, termasuk konflik dan perang yang menelan banyak korban, pasti ada hikmah dan pelajaran di baliknya buat orang-orang yang beriman dan mau mikir. Al-Quran itu ngajarin kita untuk nggak cuma tenggelam dalam sedih dan marah, tapi juga untuk mengambil ibrah atau pelajaran berharga. Pertama, konflik seperti antara Iran dan Israel ini seharusnya bikin kita sadar betapa pentingnya kemanusiaan dan keadilan di atas segalanya. Waktu kita lihat anak-anak jadi korban, fasilitas umum hancur dan kehidupan masyarakat jadi kacau, nurani kita pasti teriak. Al-Quran itu selalu menekankan kalau melindungi jiwa manusia,
kehormatan, dan harta benda itu nomor satu. Kepentingan politik, ideologi, atau ambisi kuasa nggak boleh sampai mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan yang paling dasar. Kedua, kita jadi belajar tentang bahayanya permusuhan yang nggak ada habisnya. Lingkaran kekerasan dan balas dendam itu nggak akan pernah ada pemenang sejatinya. Yang ada cuma penderitaan yang makin panjang dan kerusakan yang makin parah. Islam ngajarin kita untuk memutus rantai kebencian ini. Kalau hati sudah dibutakan benci, keadilan dan kemanusiaan bakal susah ditegakkan. Al-Quran ngingetin kita untuk nggak terjebak dalam permusuhan yang bikin buta. Ketiga, dalam situasi krisis begini, Al-Quran mendorong kita untuk memperkuat persatuan dan solidaritas. Bukan cuma solidaritas sesama muslim, tapi juga solidaritas kemanusiaan secara umum. Penderitaan satu kelompok manusia itu kan penderitaan kita semua. Umat Islam diingatkan untuk saling menguatkan, saling bantu, dan jangan gampang dipecah belah oleh isu-isu yang bisa bikin suasana makin keruh. Pentingnya persatuan dan kepercayaan ini adalah nilai yang sangat relevan dalam menghadapi krisis akibat perang. Keempat, kejadian ini menuntut peran aktif kita sebagai umat Islam dan juga komunitas internasional untuk menyuarakan keadilan, menghentikan kekerasan, dan membela hak asasi manusia. Khususnya, konflik di Timur Tengah ini sering banget berdampak langsung atau nggak langsung ke perjuangan rakyat Palestina yang udah lama jadi korban ketidakadilan. Sebagai umat yang berpegang pada Al-Quran, kita punya tanggung jawab moral untuk nggak diem saja melihat kezaliman, dimanapun itu. Terus, gimana dong sikap kita sebagai seorang muslim menghadapi situasi yang disebut-sebut sebagai kiamat kecil ini berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah? Pertama, introspeksi diri atau muhasabah. Kalau ada fitnah dan musibah besar, ini waktunya kita merenung, kembali ke Allah, dan perbaiki diri. Jangan-jangan musibah ini juga cerminan dari kelalaian kita sebagai umat. Yuk, kita perkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taat dan jauhi maksiat. Kedua, tingkatkan ibadah dan doa. Doa itu senjatanya orang mukmin. Di saat-saat genting seperti ini, panjatkan doa ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon perlindungan buat mereka yang tertindas. Mohon hidayah buat para pemimpin supaya milih jalan damai. Dan mohon agar keadilan ditegakkan. Perbanyak zikir, baca Al-Quran, dan salat dengan khusyuk. Minta sama Allah ketenangan hati dan jalan keluar dari kesulitan. Ketiga, jaga persatuan umat dan hindari perpecahan. Setan itu paling suka lihat umat Islam tercerai-berai. Di masa penuh fitnah ini, bakal banyak pihak yang coba ngadu domba dan nyebarin berita bohong. Jadi, saring informasi baik-baik ya. Jangan gampang kepancing dan utamakan ukhuwah Islamiyah. Fokus pada persamaan, bukan malah memperbesar perbedaan. Keempat, jangan panik berlebihan, tapi tetap waspada dan ambil pelajaran. Takut yang berlebihan itu bisa bikin kita lumpuh. Al-Quran ngajarin kita buat tawakal sama Allah setelah kita usaha maksimal. Tetap waspada sama perkembangan situasi. Tapi jangan sampai rasa takut itu menghilangkan harapan dan akal sehat kita. Setiap kejadian itu pasti ada pelajarannya. Kelima, saring informasi dan jangan mudah kemakan hoaks atau propaganda. Di zaman sekarang ini, berita bohong dan disinformasi itu nyebarnya lebih cepat dari wabah. Pastikan sumber berita yang kita dapat itu bisa dipercaya. Jangan ikut-ikutan nyebarin berita yang belum jelas benarnya, karena itu bisa bikin suasana makin keruh dan nambah fitnah. Keenam, dukung upaya-upaya perdamaian dan keadilan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Ini bisa kita lakukan lewat banyak cara. Mulai dari menyuarakan kebenaran, kasih bantuan kemanusiaan buat korban, sampai mendukung lembaga-lembaga yang memperjuangkan hak asasi manusia dan penyelesaian konflik secara adil. Ketujuh, dan ini yang paling dasar, kuatkan iman dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun badai yang datang, keyakinan kita ke Allah nggak boleh goyah. Allah Maha Tahu, Maha Bijaksana, dan Maha Kuasa atas segalanya. Yakinlah, di balik setiap kesulitan, pasti ada kemudahan. Dan di balik setiap ujian,
ada hikmah besar buat orang-orang yang sabar dan beriman. Peristiwa Juni 2025 ini, walaupun kita sebut sebagai kiamat kecil dalam skenario ini juga jadi pengingat buat kita tentang kebesaran Allah dan betapa rapuhnya kita sebagai manusia. Kejadian ini seolah memaksa kita untuk bertanya lagi, apa sih tujuan hidup kita dan bekal apa yang sudah kita siapkan? Saudara-saudaraku, obrolan kita kali ini adalah usaha kita bersama untuk mencari sedikit cahaya di tengah situasi yang mungkin terasa gelap. Kalau teman-teman merasa video ini ada manfaatnya, tolong bagikan ya, biar lebih banyak saudara kita yang dapat pencerahan dan gak terjebak dalam bingung atau putus asa. Kami juga pengen banget dengar pendapat teman-teman. Coba deh tulis di kolom komentar di bawah, apa pandangan kalian soal konflik ini, dan menurut kalian, gimana caranya kita sebagai umat Islam bisa mengambil hikmah dan bertindak sesuai ajaran Al-Quran? Dan tentunya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar gak ketinggalan konten-konten lain yang ngebahas isu-isu penting, peristiwa aktual, dan berbagai masalah umat dari sudut pandang Islam yang insya Allah mencerahkan.